Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabar? Semoga semua sehat ya, tetap semangat. Nah, pada hari ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, memasuki Minggu Advent yang ketiga, saya mau mengajak kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami akan kembali lagi membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami, biarlah kiranya kami boleh memahami setiap kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Ibu Bapak dan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 44. Ayat 6 hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah pembacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 hingga 8. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita berada di Minggu Advent yang ketiga. Dalam kita merayakan minggu-minggu Advent, Bapak Ibu dan saudara, di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri sebagai orang Kristen dalam kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Nah, kedatangannya itu tentu dipahami adalah pertama kali dalam bentuk bayi Yesus yang lahir di kandang di Bethlehem, yang dirayakan pada hari Natal. Tetapi perayaan ini juga Ibu Bapak dan saudara-saudara terus mau mengarahkan kita sebagai jemaatnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali, yaitu pada akhir zaman. Barangkali pertanyaannya dalam kita menyambut atau dalam kita merayakan Minggu Advent adalah kapan Tuhan itu datang dan apakah benar Tuhan itu akan datang. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kapan Tuhan datang. Di dalam Injil Matius, kalau kita baca di dalam pasal 24, di sana kita mendengar Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Di sana diingatkan bahwa Tuhan tetap mengingatkan untuk kita berjaga-jaga. Tetapi Ia mengatakan bahwa kita tidak akan tahu kapan Ia datang. Memang Tuhan sengaja untuk tidak memberitahukan kapan Ia akan datang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun akan datang, atau kapanpun. Ya, yang pasti bahwa Tuhan itu pasti akan datang. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu sudah menyatakan bahwa Dia akan datang, maka tentu Allah tidak akan pernah berbohong. Allah tidak akan pernah menipu kita, sebab Dia pasti akan mewujudkan atau Dia pasti akan menggenapi apa yang Dia katakan. Dia akan pasti datang. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bicara tentang kedatangan Tuhan, memang Tuhan itu sudah ada dan bahkan tetap ada bersama dengan kita. Kalau Dia mengatakan bahwa Dia akan datang, itu berdasarkan seperti apa yang Dia pernah katakan sewaktu Dia naik ke surga. Dia akan datang seperti kamu melihat Dia yang naik ke surga.
Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, Allah memang sering datang dan bahkan selalu ada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dalam perjanjian lama kita sering mendengar tentang Allah bersama-sama dengan umatnya, menunjukkan dirinya, menunjukkan kuasanya, baik itu melalui berbagai macam fenomena alam maupun juga melalui nabi-nabi. Ya, ia menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Sekaligus juga ia selalu menunjukkan akan kuasanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar apa yang disampaikan tadi di dalam kitab Yesaya, bahwa di sana Allah juga menunjukkan kehadirannya sebagai Allah yang mau menjawab apa yang menjadi harapan umatnya. Dia tidak hanya berbicara dari surga, dia tidak hanya melihat umatnya, tetapi tentu dia pasti akan datang untuk membebaskan, menyelamatkan umatnya. Umat Israel sebagai umat yang dipilih oleh Allah, dia akan menolong mereka, memulangkan kembali mereka ke Yerusalem dari perbudakan, dari pembuangan mereka di Babel. Mengapa Allah menunjukkan bahwa dia akan menolong mereka? Mengapa dia menyampaikan firman-Nya ini kepada mereka? Dia tidak saja memberitahukan tentang siapa dirinya, bahwa dia dikatakannya dalam bacaan kita tadi sebagai Raja, sebagai penebus, dan juga sebagai Tuhan semesta alam. Sebagai Raja tentu saja dia mau menegaskan dia adalah penguasa atau dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada raja ataupun yang berkuasa dalam dunia ini dapat melebihi segala kuasanya. Raja-raja dunia, berhala-berhala, sesembahan manusia sekalipun, semua itu tidaklah dapat menyamai Allah. Dialah satu-satunya Allah, Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa di dalam dunia ini. Sebab dia adalah yang terdahulu, atau dia adalah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dialah yang mengadakan yang tidak ada. Tetapi ingat bahwa dia juga adalah Allah yang mampu meniadakan yang ada. Karena itu dia sekalipun meniadakan yang tiada, tapi dia tetap ada. Dialah yang terkemudian. Jadi dia yang terdahulu, dia juga yang terkemudian. Dalam bahasa dari penulis kitab Wahyu mengatakan, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa akulah Alfa dan Omega. Ya, Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara, oleh karena itu sebagai Allah, ya, Raja di atas segala raja, tentu dia dapat melakukan apapun, termasuk menebus umatnya. Dia juga adalah pemilik dari alam semesta, sehingga ia dapat melakukan apa saja yang menjadi keinginannya, menjadi kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, ia mengingatkan umatnya agar mereka percaya bahwa dialah Allah yang dapat diandalkan. Sekaligus juga agar umat jangan pernah gentar, jangan pernah takut menghadapi apapun. Bahwa kalau mereka tetap berharap dan percaya, mengandalkan dan bersandar kepadanya sebagai Allah gunung batu tempat perlindungan, maka dia tetap pasti akan dapat menolong umatnya. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan Allah. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kalau Allah berkehendak memulihkan kehidupan umatnya. Yang pasti bahwa melalui semua apa yang Allah lakukan, Allah ingin agar kita semua umatnya ini dapat menjadi saksinya
supaya kita memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Dialah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu memulihkan kehidupan umatnya. Nah, oleh sebab itu, ibu bapa dan saudara-saudara, selain Dia mengingatkan kepada kita, bersandarlah kepadanya sebagai gunung batu, tempat perlindungan kita, tempat kita memohon. Maka biarlah kiranya apapun persoalan, tantangan, dan pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini, jangan pernah membuat kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah yang esa, Tuhan Allah kita yang sejati ini, yang mampu menolong kita. Ingat bahwa tantangan-tantangan kita di dalam kita menanti kedatangan Tuhan sepanjang hidup yang kita jalani, tantangan-tantangan itu kerap menggoda kita. Memang kita tidak lagi menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh umat Israel ataupun juga yang dilakukan bangsa Babel, yang pernah dilakukan umat Israel. Tapi ingat bahwa ada Allah atau ada ilah-ilah, berhala-berhala modern yang kadangkala ilah-ilah itu juga mampu menunjukkan bahwa dirinya nampaknya sangat kuat, dan nampaknya juga layak untuk dipercaya. Katakanlah seperti uang, juga mungkin status, derajat, ketenaran, dan berbagai macam hal lagi yang disebutkan juga sebagai mamon. Itu juga bisa membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena nampaknya mereka punya kekuatan, nampaknya dapat dipercaya. Tapi ingatlah, semua itu tidak dapat kita andalkan. Tuhan mampu membuktikan bahwa Dia mampu untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Di akhir zaman Dia akan datang, dan pada saat itu, sesuai dengan janjinya bagi orang yang percaya, mereka yang percaya itu akan diselamatkan. Inilah satu berita sukacita bagi kita yang tetap dengan setia menanti kedatangan Tuhan. Karena itu, selama kita menjalani kehidupan menanti kedatangan Tuhan ini, tetaplah bersandar kepada Dia, tetaplah mengandalkan Dia sebagai tempat perlindungan kita, sebab Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Selamat kita memasuki minggu-minggu Advent, dan teruslah menanti kedatangan Tuhan dengan setia, dengan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari ibu bapa dan saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga, dan semua ini mengingatkan kembali kepada kami, agar sebagai umat-Mu, kami juga dipilih oleh Tuhan, sekaligus menjadi saksi tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang janji Tuhan yang pasti bagi setiap orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Tantangan dan cobaan sepanjang hidup yang kami jalani tentu adalah sesuatu hal yang tidak boleh menggoyahkan iman kami untuk terus bersandar, berharap dan berlindung kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia dalam kehidupan ini. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk tetap menyerahkan hidup kami keluarga, berkati suami istri kami, berkati pekerjaan usaha kami, berkati anak-anak kami, baik yang bekerja maupun yang menempuh pendidikan. Biarlah mereka diberikan kemampuan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berkati juga gereja-Mu, dimanapun Kau hadirkan, secara khusus juga bagi jemaat GPIB Silo. Tuhan terus menolong dan memberkati dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan juga dalam kesaksiannya. Kami serahkan negeri kami, biarlah kiranya Tuhan tetap memelihara, menjaga kami umat-Mu, bangsa ini. Biarlah kiranya kami tetap berada dalam keadaan sehat, kami terus berada dalam keadaan yang baik untuk dapat melakukan semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita. Selamat terus memasuki minggu Advent selanjutnya. Tuhan memberkati.